Terima kasih persembahan pujian dari Bapak Ibu pelayan Tuhan di Jemaat Perki, PKN Perki Den Haag. Tuhan memberkati pelayanannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga akan belajar bersama dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-30. Matius 11 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-30. Tetapi sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan bersama firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa meminta bimbingan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk cuaca yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, meskipun panas, tapi kami semua masih dalam keadaan sukacita. Kami semua dalam keadaan sehat. Kami masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas kami, masih bisa menikmati hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami hingga detik ini. Dan di saat ini Tuhan, kami umat-Mu akan mendengarkan, akan belajar bersama dari firman-Mu yang adalah penuntun, yang adalah kekuatan bagi kami umat Kristen. Kami mohon Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami semua yang ada di tempat ini, di rumah-Mu ini, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Curahkanlah kuasa Roh Kudus dalam hati pikiran kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, dan kami akan belajar bersama hari ini menjadi kekuatan dan menjadi inspirasi, menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dengan hikmat Allah, sehingga setiap firman yang akan disampaikan, biarlah firman itu hanya berasal dari Engkau saja Tuhan, melalui bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini. Kuduskan dan sucikanlah hamba-Mu ini Tuhan, karena hamba-Mu ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini bisa ditaburkan dan jatuh di tanah hati kami semua Tuhan, dan itu bertumbuh, berbuah, sehingga banyak orang merasakan berkat melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 11 ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Bunyinya seperti berikut. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang banyak, bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupegang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekian pembacaan siang hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah, yang beribadah dari rumah masing-masing. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Panas? Baik, ya panas ya, semua pada kipas-kipas. Tapi puji Tuhan, meskipun panas, kita semua masih ada dalam kondisi yang baik. Kita semua masih sehat, kita semua masih bisa berkumpul, bersekutu di sini. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang di rumah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan hari ini, saya ingin kita melihat sedikit cuplikan video singkat yang saya ambil sendiri waktu saya berkunjung beberapa waktu lalu ke Efteling. Makanya tadi saya tanya juga anak-anak, kita bisa lihat video singkatnya mungkin. Jadi, ya. Jadi ini Bapak Ibu, mungkin bisa di play. Ya, ada lagi satu ya, ada dua. Panjang ya itu loopnya, seperti ular. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu video singkat yang kita lihat sama-sama. Bapak Ibu di sini siapa yang pernah ke Efteling? Wah, oma-oma juga pernah semua ya, semua pernah gitu. Oh, bawa cucu ya. Tapi oma-opa tidak naik ya. Oma Nice pernah naik? Oh. Ya, Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita ketika kita melihat video yang baru saja kita lihat tadi? Bagaimana perasaannya, Tante Budi? Ingat lagi, jadi gemeter ini. Tante Budi pernah naik? Wah, waktu itu gimana Tante perasaannya? Gemetaran ya? Lagi itu nggak pernah lagi. Wah, kapok ya Tante ya? Ya, ada lagi Bapak Ibu perasaan ketika mungkin yang belum pernah naik roller coaster, tapi ketika melihat bagaimana perasaan kita? Ngeri, takut ya Tante ya? Oma ya? Kenapa Tante? Tidak akan mencoba. Wah, udah takut duluan ya Tante ya. Ya, sport jantung ya. Nah Bapak Ibu, perasaan kita ketika kita hendak bersiap-siap seperti tadi Tante Budi cerita waktu mau naik roller coaster, ketika itu sudah mau jalan, apa yang kita lakukan? Tadi Tante Budi waktu itu gimana? Waktu itu lakukan hanya pegang aja? Langsung gitu aja ya? Nggak teriak ya Tante? Belum. Kak Novi mungkin kalau sama anak-anak naik juga gimana perasaannya waktu itu? Waktu mau naik? Just senang ya, menikmati. Ya, nah Bapak Ibu, tentunya bagi kita yang pernah naik roller coaster, kita tahu bagaimana rasanya. Saya pun beberapa waktu lalu berkunjung ke Efteling dan dipaksa oleh ada anaknya dari Kareta, saudaranya Opung Tina, dan mereka bilang kamu harus naik Mike, harus mengalahkan rasa takut. Karena saya waktu lagi antri karena corona, jadi kita dibatasi, harus ada jarak. Nah waktu itu saya lihat mereka teriak-teriak, jadi saya rekam sedikit video yang tadi Bapak Ibu lihat. Tapi akhirnya saya mencoba semuanya, bahkan naik semua 6 wahana roller coaster yang ada di Efteling. Bahkan ada yang saya naik 2 kali, yang tadi itu, yang pertama itu. Jadi tambah suka gitu ya Bapak Ibu. Tadi seperti Kak Novi bilang tambah seru gitu.
Nah, Bapak Ibu, waktu lagi lihat-lihat itu saya bertanya dalam hati saya, aduh saya berani nggak ya? Aduh atau saya nggak usah deh, nggak jadi deh mundur lagi, tapi udah panjang di belakang kan. Jadi tapi ini saudara saya ini Stefan dan Maurits ini bilang kamu harus kalahkan rasa takut gitu. Nah Bapak Ibu, akhirnya saya juga memberanikan diri saya untuk naik ya. Tapi waktu naik itu, waktu mau gini, udah saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Jadi karena begini dulu kan, kemudian begini tapi ditahan dulu, baru dilepasin. Nah itu saya udah rasanya mau mati Bapak Ibu ya, rasanya kayak jantung mau putus gitu. Tapi akhirnya saya naik, bahkan naik sampai bukan hanya itu, tapi ada wahana yang lain sampai 6 kali dan dalam satu hari itu. Nah Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari yang juga berkaitan dengan firman Tuhan yang hari ini kita belajar dari Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-30. Nah Bapak Ibu, hal pertama yang bisa kita belajar dari pengalaman ini, Bapak Ibu semua punya pengalaman naik roller coaster sama seperti saya, ingin mengilustrasikan pertanyaan reflektif yang pertama yang kita sama-sama akan belajar, yang sama-sama kita renungkan adalah apakah kita berani menghadapi rasa takut di dalam hidup kita. Bapak Ibu sendiri punya rasa takut ya, punya beban, punya masalah yang membuat kita takut, yang membuat kita tertekan. Apapun masalah itu, Bapak Ibu sendiri bisa menamakan masalah itu. Entah itu masalah finansial, entah itu masalah dengan keluarga, entah itu masalah dengan teman atau dengan siapapun. Nah Bapak Ibu, roller coaster ini merupakan sebuah ilustrasi yang menggambarkan sebuah perjalanan hidup manusia yang berputar, di mana dalam perjalanan tersebut ada saat ketika kita naik seperti roller coaster, tapi ada saatnya juga kita turun, dan juga ada saatnya kita diputar balik ya, seperti tadi video tadi, kepala di bawah kaki di atas gitu, oleh roller coaster. Itulah gambaran hidup kita selama kita masih ada di dunia. Kita akan diputar-putar, dibuat naik turun sama seperti roller coaster tadi Bapak Ibu. Roller coaster ingin menggambarkan masalah ya, masalah yang kita temui, yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita di dunia. Hidup manusia tentunya Bapak Ibu tidak datar ya. Roller coaster kan nggak datar gini aja, kalau itu namanya bukan roller coaster ya. Tapi harus begini-begini, belok kiri, belok kanan, naik, turun, diputar balik. Nah, begitu juga hidup kita Bapak Ibu. Hidup kita akan seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani ya menghadapi masalah yang akan hadir atau yang sudah hadir dalam hidup kita? Banyak di antara kita sebelum mencoba naik roller coaster, tadi Bu Dekati udah bilang, saya nggak mau coba gitu. Baru lihat ya, udah takut gitu ya. Nah, itu juga merupakan sebuah ilustrasi yang ingin menggambarkan kehidupan manusia yang kita kadang belum mencoba, kita sudah takut di awal, dan akhirnya kita tidak mau atau takut untuk mencoba permainan tadi. Dan jika kita bawa ilustrasi ini dalam konteks kehidupan kita, banyak juga kita yang mungkin takut Bapak Ibu berhadapan dengan masalah. Tadi banyak masalah yang sudah saya katakan, Bapak Ibu yang punya masalah sendiri-sendiri, Bapak Ibu yang tahu masalah sendiri-sendiri. Tapi contoh sederhana, sebuah masalah yang mungkin banyak menjadi pergumulan semua orang di dunia. Masalah hubungan Bapak Ibu, entah itu hubungan suami istri, antara orang tua dan anak, entah hubungan persahabatan atau persaudaraan yang mungkin retak atau yang mungkin terganggu. Kita akhirnya cenderung atau tidak berani untuk berhadapan dengan orang yang sedang bermasalah dengan kita ya, entah itu anak kita, entah itu istri kita, entah itu suami kita, entah itu teman kita atau siapapun. Kita jadi takut untuk berhadapan.
dengan orang-orang yang bermasalah mungkin dengan kita. Dan kita cenderung untuk menghindari orang-orang yang bermasalah dengan kita ini. Kita tidak mau ada kontak dengan orang-orang ini. Mungkin kita tidak mau bicara, mungkin kita tidak mau menyapa orang tersebut. Ya, orang itu bisa saudara, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa cucu, siapapun. Ketika kita mau menyapa orang itu, kita takut. Orang itu mungkin tidak akan menjawab kita. Atau kita takut mengajak orang itu berbicara dengan kita karena kita takut mungkin dia akan menolak kita atau mungkin akan marah kepada kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh sederhana bahwa kita manusia dan saya pun masih terjebak atau masih kita dalam sebuah perasaan takut. Banyak hal kita masih ada dan terkurung dalam perasaan rasa takut kita. Dan bahkan kita mungkin belum kita coba, kita sudah dipenuhi rasa takut di awal bahwa nanti mungkin kita akan tidak diterima atau mungkin kita akan tambah dibenci oleh orang ini. Seperti cerita roller coaster tadi, Bapak Ibu. Ketika kita melihat roller coaster, kita sudah takut duluan. Padahal setelah kita coba, ternyata kita bisa juga. Contohnya saya. Jadi Bapak Ibu, pelajaran berharga yang pertama yang kita refleksikan dari cerita roller coaster tadi adalah bahwa yang harus sama-sama kita renungkan dan refleksikan adalah apakah kita berani untuk berhadapan dengan masalah kita apapun itu. Ini contoh aja, salah satu contoh tentang masalah hubungan. Bapak Ibu, pertanyaan kedua yang perlu kita refleksikan bersama adalah bagaimana kita merasakan rasa takut dan rasa khawatir kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Seperti firman Tuhan tadi di Matius 28 ayatnya yang Matius 11 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya ke-29 dibilang, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang krisis COVID-19 membuat ekonomi dunia menjadi kacau. Banyak orang mungkin kehilangan pekerjaan. Dan mungkin banyak orang yang sulit ya mendapatkan pekerjaan. Banyak juga yang saat ini mungkin sudah punya pekerjaan tapi juga tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan. Ya, karena COVID ini, karena krisis ini. Seperti roller coaster, Bapak Ibu. Saat ini mungkin hidup kita seperti diputar balikan oleh roller coaster. Dan kita menjadi takut. Bagaimana kita harus membayar tagihan-tagihan kita? Bagaimana kita harus membiayai kebutuhan keluarga kita? Bagaimana dengan anak-anak kita punya kebutuhan? Apakah kita akan mendapatkan pekerjaan lagi? Atau mungkin contoh lain, kita takut dengan kesehatan kita. Kita mungkin takut dan khawatir akan tertular virus COVID-19. Dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan lain yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita takut dengan sakit mungkin yang sedang kita alami. Atau mungkin kita mengalami masalah hubungan yang sementara rusak atau yang mungkin sementara retak dalam keluarga atau mungkin dengan teman atau hubungan apapun, Bapak Ibu. Dan ini semua ini, masalah ini membuat kita khawatir, membuat kita takut. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, bagaimana kita berhadapan dengan masalah-masalah? Dan bagaimana kita mengalahkan rasa takut kita, Bapak Ibu? Saya contohnya waktu naik roller coaster berteriak, dan dengan berteriak itu ternyata rasa takutnya berkurang, Bapak Ibu. Ya, kalau diam justru tambah takut dan tambah rasanya jantung seperti mau ditusuk-tusuk. Tapi kalau berteriak justru rasa takut itu seperti dilawan gitu. Nah,
Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini di ayat 28 dan 29 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan di ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, kalau kita biasanya setelah naik roller coaster, tadi Tante Budi juga udah bilang kita rasanya lemas ya. Karena diputar-putar tadi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita di atas, masalah ini membuat kita lelah, membuat kita tidak ada semangat hidup, membuat kita tidak ada harapan untuk hidup, untuk menjalani sisa hidup kita, membuat kita mungkin tertekan, membuat kita mungkin stres dan bahkan mungkin depresi. Tapi firman Tuhan hari ini dengan jelas dan dengan sangat sederhana Bapak Ibu mengajak kita bahwa yang letih, lesuh dan berbeban berat untuk datang, untuk berteriak seperti tadi kalau saya naik roller coaster untuk menghilangkan rasa takut saya berteriak. Nah, kalau dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan dan kita berteriak melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah kita percaya akan kuasa Tuhan? Ya, itu adalah satu pertanyaan sederhana yang harus juga kita sama-sama renungkan. Apakah kita semua sudah betul-betul percaya pada kuasa Tuhan? Seperti roller coaster, kita padahal sudah diperlengkapi dengan semua alat kelengkapan, ya. Kita pasti aman, kita tidak akan jatuh. Tapi kita tetap aja takut, ya. Kita tetap aja takut meskipun kita tahu itu semua sudah diatur, tidak akan bisa ada gangguan apa-apa. Tapi kita masih terus ada rasa takut. Ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan perjalanan iman kita. Kita mungkin kadang merasa takut, merasa khawatir padahal kita sudah doa. Padahal kita sudah mungkin minta teman kita atau mungkin sudah minta pendeta kita atau kita sendiri pun sudah berdoa. Tapi kita masih ada dalam rasa takut. Saya pun masih terus berjuang untuk menghalakan rasa takut saya dalam hidup. Dan itu hal yang wajar Bapak Ibu, sebagai manusia kita takut dan khawatir ketika kita berhadapan dengan pergumulan hidup, beban hidup yang berat. Nah, yang perlu kita refleksikan adalah apakah kita sudah 100% sepenuhnya percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi masalah hidup kita. Dan ini yang perlu kita temukan jawabannya masing-masing bersama Bapak Ibu. Karena kita tidak akan merasakan kelegaan, kita tidak akan merasakan rasa tenang, rasa damai dalam hidup kita kalau kita belum 100% percaya pada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan mengkontrol, mengendalikan hidup kita. Itu adalah syarat Bapak Ibu bahwa rasa tenang, tadi dibilang bahwa wajar kita takut, kita khawatir, karena itu kita manusia. Tapi kita tidak akan mendapatkan ketenangan, kelegaan kalau kita belum 100% sepenuhnya percaya pada kuasa Tuhan yang mengkontrol hidup kita. Dan rasa percaya ini bukan tergantung pada seberapa lama kita sudah kenal Tuhan, seberapa lama kita sudah ikut Tuhan, atau seberapa lama kita sudah melayani Tuhan. Karena di ayat ini tambahan Bapak Ibu, karena di ayatnya yang ke 25 di situ dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi Bapak Ibu, rasa percaya kita kepada Tuhan tidak ditentukan
posisi kita di gereja, majelis misalnya, atau pengurus misalnya, belum menjadi sebuah jaminan bahwa kita akan 100% percaya pada Tuhan kalau kita sudah pelayanan. Kalau kita sudah ikut Tuhan puluhan tahun pun belum menjadi sebuah jaminan bahwa kita percaya sama Tuhan. Karena di ayat 25 tadi dikatakan, engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Mungkin kita bukan siapa-siapa di dalam jemaat, tidak punya posisi apa-apa di dalam jemaat, tapi kita mungkin yang sudah 100% percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mengkontrol hidup kita. Bapak Ibu, hal terakhir yang bisa kita belajar dari firman Tuhan dan juga dari pengalaman roller coaster hari ini, bahwa siapakah orang yang kita cari ketika kita ada dalam rasa takut, ketika kita diperhadapan dengan masalah hidup, dengan beban hidup yang berat. Siapa yang kita cari? Suami kita kah? Atau istri kita? Atau orang tua kita? Atau anak-anak? Atau siapa yang kita cari? Atau pendeta, atau majelis? Ini yang harus kita renungkan bersama, siapa orang yang kita cari ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam beban berat, ketika kita lemah, ketika kita letih dengan hidup, dengan pergumulan hidup. Siapakah yang kita cari untuk pertama kalinya ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam beban hidup? Seperti roller coaster Bapak Ibu, ketika kita diputar ke kiri, kita diputar ke kanan, kita mungkin diangkat ke atas dan juga ke bawah. Kita kadang berteriak ya, tadi anak-anak juga bilang mereka teriak ya. Mungkin anak-anak yang santai. Nah, saya waktu itu teriak dari mulai awal sampai terakhir, bahkan udah sampai pun masih terus teriak gitu. Karena itu adalah caranya untuk saya bisa menghilangkan rasa takut. Nah Bapak Ibu, jika ini dibawa dalam konteks hidup kita, jika kita ada dalam beban hidup, dalam masalah berat yang ada dalam hidup kita, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam pekerjaan, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah keuangan, finansial, entah itu masalah hubungan, dan masalah apapun, Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu yang tahu. Kalau kita saat ini ada dalam setiap pergumulan, atau mungkin akan berhadapan dengan pergumulan hidup yang berat, yang membuat kita letih, yang membuat kita lesuh, kita harus merenungkan firman ini dan merenungkan pertanyaan ini. Siapakah orang yang pertama kali kita cari untuk meminta pertolongan? Dan firman Tuhan dengan jelas dalam Matius 11 ayat 28-30 berkata bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Kelegaan, ketenangan merupakan jaminan Tuhan yang Tuhan berikan. Jaminan ya Bapak Ibu, kalau asuransi, kita punya asuransi, kita tahu bahwa kita nggak usah khawatir kalau kita meninggal pun nanti ada asuransi yang akan menjamin. Nah begitu juga Bapak Ibu, jaminan lewat firman Tuhan hari ini yang harusnya membuat kita tidak usah takut dan khawatir, bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan ketika kita ada dalam masalah, ketika ada dalam pergumulan, ketika ada dalam beban hidup yang berat. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, saya katakan bahwa kelegaan dan ketenangan tidak akan kita temukan jika kita belum 100% sepenuhnya percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Ya, Tuhan punya kuasa untuk memberikan kita rasa lega, rasa tenang ketika kita ada dalam beban hidup yang berat. Seberapa besar iman percaya kita kepada Tuhan, dan itu hanya Tuhan dan kita yang tahu. Saya tidak bisa bilang, oh iman saya lebih tinggi, Oma Budi imannya lebih tinggi, oh saya kurang, tidak ada yang tahu, karena hanya kita dan Tuhan yang tahu seberapa besar iman kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu apakah kita sudah betul-betul 100% percaya pada kuasa Tuhan. Hanya kita, diri kita, hati kita, pikiran kita, dan Tuhan yang tahu. Bapak Ibu, hal terakhir, bahwa datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita, atau datang kepada Tuhan ketika kita ada dalam jemaat, dalam gereja,
Khususnya saat kita ada dalam masalah, biasanya orang Kristen ya, zaman sekarang ketika ada dalam beban berat baru kita mulai cari Tuhan, baru mulai kita berdoa siang dan malam. Ketika hidup kita ada dalam pergumulan berat, dan saat itulah kita mulai penuh semangat untuk berdoa dan mencari Tuhan. Tapi berdoa, datang kepada Tuhan tidaklah cukup Bapak Ibu. Tidak cukup hanya datang dan berdoa. Ada hal berikutnya yang lebih penting yang perlu kita lakukan, yang mungkin kita kadang lupa, yaitu percaya. Ya Bapak Ibu, percaya. Ini contoh lagi mungkin nggak ada di khotbah saya, bahwa kalau kita naik eskalator, tahu ya Bapak Ibu, eskalator atau lift, biasanya kalau misalnya kita punya barang, kita kadang tidak taruh barang itu di lift, tapi kita pegang terus, ya, sehingga tetap aja kita rasa berat meskipun kita sudah dibantu dengan lift atau eskalator. Nah begitu juga hidup kita Bapak Ibu, ingin menggambarkan rasa percaya. Ya, kita sudah doa Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Tapi kita terus pegang juga masalah itu, tetap kita pikul masalah itu ya, kayak tadi ilustrasi di dalam lift tadi, tetap kita pegang barang kita. Nah Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk memberikan kita ketenangan dan kelegaan. Seperti roller coaster Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak akan jatuh ya, karena kita sudah dilengkapi dengan semua sistem keamanan yang canggih. Namun sebagai manusia, sekali lagi saya katakan bahwa wajar untuk kita merasa takut. Namun Bapak Ibu, rasa takut tadi akhirnya kita juga bisa kalahkan. Saya misalnya contohnya, akhirnya saya pun naik roller coaster. Dan saya juga akhirnya percaya bahwa saya tidak akan jatuh karena itu sudah dilengkapi dengan sistem keamanan. Nah begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Berteriaklah kepada Tuhan, berdoalah. Melalui doa-doa kita berteriak kepada Tuhan. Tapi itu tidak cukup sampai di doa. Hanya doa saya dan berteriak. Tidak cukup di situ saja Bapak Ibu. Tapi percaya, itu adalah langkah konkret yang perlu kita juga sama-sama renungkan dan refleksikan bersama. Karena hanya doa tanpa percaya tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada kelegaan dalam hidup kita. Karena dengan doa tapi juga dibantu dengan rasa percaya, maka hidup kita akan tenang, maka hidup kita akan lega. Sehingga masalah seberat apapun dalam hidup kita, kita akan tetap tenang dan kita akan tetap diberikan kekuatan dan kelegaan dari Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah 100% percaya Bapak Ibu pada kuasa Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita pulang dan kita renungkan lagi bersama dalam kehidupan keluarga atau pribadi kita masing-masing. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merespon firman Tuhan hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu, topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat?
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita semua berdiri dan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengaku iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang